Aku ini yo deket, Mas. Tapi kenapa rasanya paling jauh dari hati ibu? Ratih, kamu dari tadi diam saja. Capek ya? Capek sih biasa, Mas. Tapi hati ini yo ndak enak rasanya. Loh, kenapa? Ada masalah? Ndak masalah sih, Mas. Aku tuh ya, Mas, ndak pernah iri sama abangku, Diki. Beneran. Aku malah seneng kalau dia bahagia. Yo tapi, aku cuma ingin diperlakukan sama. Setiap kali ibu datang, aku sudah tahu pasti tentang Bang Diki, tentang uang, tentang kesusahan dia. Loh, ibu tadi kesini. Kok mas nggak lihat? Iya, Mas, cuman sebentar. Ibu pulang lagi. Ibu cuma mau minjem uang buat Bang Diki. Dan setiap kali itu juga aku harus mengalah. Aku harus mengerti. Aku ini yo deket, Mas. Tapi kenapa rasanya paling jauh dari hati ibu? Udah, nggak apa-apa. Berarti ibu merasa kita ini bisa diandalkan. Emangnya Bang Diki perlu berapa? 500.000, Mas. Diandalkan gimana, Mas? Kita aja hidup pas-pasan begini. Udah, nggak apa-apa. Kasihan juga ibu, jadi kepikiran. Besok-besok bilang aja sama ibu. Kita juga lagi pas-pasan. Kalau buat belanja ibu, kita bisa cover. Kalau buat Bang Diki, maaf nggak bisa bu. Kan Bang Diki juga kerja. Iyalah, Mas. Udah ya, jangan kepikiran lagi. Iya. أشهد أن لا إله إلا الله. Loh, siapa pagi-pagi begini? Selamat pagi, Pak. Kami dari pihak bank. Apa benar ini rumah Pak Diki? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Begini Pak, kami kesini ingin menagih pembayaran pinjaman atas nama Ibu Sinta. Loh, pinjaman. Sebentar, Pak. Sinta. Iya, Mas. Sebentar. Aduh, sial. Petugas bank rupanya yang datang. Bapak-bapak, nanti saja ya. Kami ini lagi... Maaf, Bu. Ini sudah jatuh tempo. Kami sudah beberapa kali mencoba menghubungi. Sinta, ini apa maksudnya? Jumlah pinjaman cukup besar Pak, digunakan untuk keperluan pribadi sepertinya. Mohon segera selesaikan. Kalau tidak, akan ada tindak lanjut. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Sinta, coba jelaskan. Apa ini? Kamu pinjam uang ke bank tanpa bilang aku. Aku itu, Mas, cuma butuh sedikit. Sedikit?
Itu bukan sedikit, Sin. Ini besar. Kamu gunakan untuk apa uang itu? Aku ya buat perawatan, Mas. Perawatan? Perawatan apa? Perawatan diri sama kebutuhan lain, Mas. Jadi, selama ini kamu bilang uang kurang. Kamu minta lagi. Ternyata, kamu malah pinjam ke bank. Hanya cuman buat itu. Dengar ya, Sinta. Anak kita itu butuh sekolah. Itu yang penting. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Sudahlah, sekarang cepat cari jalan keluarnya sebelum semuanya terlambat. Ayo Bu, dimakan kuenya. Oh, Bang Soleh Bu, ada di belakang. Siapa yang telepon Bu? Oh, Diki rupanya. Assalamualaikum nak. Bu, tolongin aku Bu. Aku lagi kena masalah besar. Kenapa nak? Ada apa? Coba jelaskan dulu. Istriku, dia pinjam uang ke bank Bu, tanpa bilang aku. Sekarang ditagih, jumlahnya sangat besar. Aku tidak sanggup bayar Bu. Ya Allah, Diki, kenapa bisa begitu nak? Aku tidak tahu Bu. Sekarang aku butuh bantuan lagi. Kalau enggak, aku bisa kena masalah. Ibu yang nggak punya uang lagi nak. Bu, tolong, ini sangat darurat Bu. Bang, ini aku Rati. Rati, kamu di sana? Iya, aku dengar semuanya. Jadi, sama ini bukan cuma uang dari aku yang dipakai ndak jelas. Sekarang sampai Mbak pinjam ke bank. Buat apa? Abang juga baru tahu, Tih. Bantu abang, Tih. Bang, aku itu juga capek. Aku itu udah bantu berkali-kali. Aku atur keuanganku. Aku tahan kebutuhanku demi bantu kamu. Tapi yuk kamu dan istrimu tidak pernah belajar. Kalian itu ya udah punya 2 anak. Tanggung jawab yang besar, amanah, tapi yang dikejar malah gaya hidup. Istrimu itu boros dan kamu biarkan. Sedangkan aku dan suamiku hidup pas-pasan. Bang, denger ya, kami itu kerja setiap hari. Bahkan kami belum punya anak, tapi kami tetap berusaha cukup. Sedangkan kamu sudah punya keluarga, tapi ndak tahu mana yang harus didahulukan. Tolong bantu abang sekali lagi, Tih. Ndak bang, ndak. Mulai sekarang aku ndak bisa bantu lagi. Jangan hubungi aku dan ibu. Dengar kamu. Rati, jangan bicara seperti itu nak. Kasihan abangmu Diki. Sudah bu, aku sudah cukup. Ibu juga salah. Hah? Ibu? Kenapa ibu yang salah? Iya, ibu terlalu memanjakan abang Diki. Setiap dia minta, ibu selalu kasih. Setiap dia salah, ibu selalu lindungi. Makanya bu, dia tidak pernah belajar bertanggung jawab. Ibu itu tidak pernah tegas, jadi dia tidak tahu batas bu. Iya nak, ibu yang salah. Ibu benar-benar salah. Ibu kira ibu membantu itu baik, tapi ternyata ibu malah merusak. Ibu sudah membuat kalian jadi seperti ini.
Maafkan ibu. أشهد أن لا إله إلا الله. Sinta, aku mau dengar dari kamu langsung. Kenapa kamu pinjam uang ke bank tanpa bilang aku? Sebenarnya aku nggak enak kalau harus ngomong sama kamu, Mas. Loh, nggak enak? Atau kamu tahu aku pasti nggak setuju? Aku cuma ingin punya sesuatu yang teman-teman arisan aku punya, Mas. Sesuatu seperti apa yang kamu inginkan? Sampai harus ngutang ke bank. Perawatan sama kebutuhan aku, Mas. Sinta, kita ini lagi susah, bukan lagi cukup. Seharusnya kamu itu sadar. Aku tiap hari mikir, bagaimana bayar sekolah anak, bagaimana cukup untuk makan, bagaimana supaya bulan depan kita nggak kekurangan lagi. Dan kamu malah menambah beban dengan pinjaman yang aku sendiri nggak tahu. Kamu sadar nggak? Ini bukan cuma soal uang, ini soal tanggung jawab. Aku juga capek, Mas. Aku di rumah terus. Aku juga ingin merasakan hidup aku ada senangnya. Senang itu bukan dengan cara seperti ini, Sinta. Kan kamu tahu, uang yang kita pakai kemarin adalah uang yang dipinjam ibu sama Ratih. Dia pinjamkan ke kita, padahal hidupnya juga nggak mudah. Dia kerja tiap hari, dia tahan capek, tapi masih sempat bantu kita. Dan kita malah pakai uang itu tanpa pikir panjang. Aku ini kakak macam apa, Sin? Aku minta terus ke ibu, ke Ratih, tanpa pernah tanya mereka sanggup atau tidak. Aku merasa paling susah, padahal mungkin mereka lebih susah dari aku. Aku juga nggak tahu kalau sampai sejauh itu, Mas. Ini semua bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena kita nggak pernah mau tahu. Iya, aku itu cuma mau ikut arisan supaya nggak ketinggalan sama yang lain. Aku lihat teman-teman punya ini itu, sedangkan aku juga pengen, Mas. Aku capek merasa kekurangan terus. Dan lihat sekarang, karena keegoisan kamu, beban kita bertambah sekarang. Siapa yang bikin hidup kita makin berat? Ya kita sendiri. Kita ini punya 2 anak, Sin. Mereka butuh makan, butuh sekolah, butuh masa depan. Itu yang harusnya kita dahulukan, bukan gengsi, bukan hanya keinginan kamu. Aku juga salah. Aku terlalu diam, terlalu membiarkan. Aku pikir selama aku bisa cari uang, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Mulai sekarang kita harus berubah. Maksudnya gimana, Mas? Tidak ada lagi utang untuk hal yang tidak penting. Tidak ada lagi hidup ikut keinginan. Kita selesaikan ini pelan-pelan, tapi harus benar dan sabar. Iya, Mas. Aku akan ikut bantu kamu. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku sudah terlalu jauh menyusahkan ibu dan Ratih. Lebih baik aku pulang dan temui mereka dulu. Bu, dari tadi aku duduk di sini. Rasanya berat sekali mau mulai bicara. Kalau berat, pelan-pelan saja, Nak. Ibu akan dengarkan kamu. Aku selama ini selalu datang ke ibu dengan satu tujuan,
minta bantuan setiap aku kesulitan. Aku langsung ingat ibu, tanpa pernah berpikir ibu sendiri bagaimana. Aku merasa wajar saja karena ibu orang tua aku. Tapi aku lupa, ibu juga manusia, ibu juga capek, ibu juga punya batas. Aku terlalu sering menyusahkan ibu, sampai aku tidak sadar kalau aku sudah keterlaluan. Jangan salahkan diri kamu saja, Nak. Ibu juga salah. Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Tapi aku yang salah, Bu. Aku sudah punya keluarga, punya anak, tapi masih saja bergantung sama ibu. Dan hari ini aku datang bukan untuk minta apa-apa lagi. Aku datang untuk bilang, aku mau berhenti. Apa maksudmu berhenti, Nak? Berhenti menyusahkan ibu, berhenti bergantung, dan mulai belajar berdiri sendiri. Bang Diki mau apa lagi ke sini? Mau nyusahin ibu lagi yo? Ratih, abang bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk minta maaf. Duduk dulu, Nak. Dengarkan abangmu. Ratih, kamu selalu ada. Setiap abang butuh, kamu tidak pernah banyak tanya, tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang abang sadar, kamu diam bukan berarti kamu tidak terluka. Abang tahu, setiap bantuan yang kamu kasih, pasti ada yang kamu korbankan. Mungkin kebutuhan kamu sendiri, mungkin keinginan kamu, mungkin juga perasaan kamu. Dan abang tidak pernah memikirkan itu. Aku memang sering diam, Bang. Bukan karena aku tidak apa-apa, tapi karena aku ndak mau menambah beban ibu. Aku pikir kalau aku kuat dan bisa menerima semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku juga punya batas. Abang minta maaf ya Ratih, bukan cuma karena uang, tapi karena abang tidak pernah jadi abang yang benar untuk kamu. Aku sebenarnya marah. Aku juga kecewa. Bahkan aku sempat tidak mau peduli lagi sama kamu, Bang. Tapi aku pikir bagaimanapun kamu tetap abangku. Yo, aku cuma ingin kita semua belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Abang janji Ratih, abang janji. Abang akan perbaiki dan selesaikan masalah ini secepatnya. Ya sudah, syukurlah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu dari mana, Tih? Ada apa? Kenapa matamu sembab? Ya tadi aku ke rumah ibu dan ketemu sama Bang Diki. Dan kamu sudah bicara semuanya. Iya mas, sudah. Rasanya lega, walaupun masih ada sisa di hati. Selama ini aku selalu merasa kalau aku tidak membantu, berarti aku anak yang tidak baik. Jadi aku paksa diri aku terus memberi, terus mengalah. Tapi aku ya lupa kalau aku juga harus menjaga diriku sendiri. Menolong itu baik. Tapi kalau sampai menyakiti diri kita sendiri, itu bukan menolong lagi. Iya mas, sekarang aku mengerti. Membantu itu harus ada batasnya, supaya tidak jadi luka yang dipendam. Mas, aku sudah pikirkan semuanya. Aku sadar selama ini aku terlalu mengikuti keinginanku. Aku tidak pernah melihat keadaan kita. Aku tidak memikirkanmu, bahkan
tidak memikirkan anak-anak. Sudahlah, Sin. Yang penting sekarang kita itu harus sadar. Iya, aku juga sudah berhenti dari arisan, Mas. Aku juga jual beberapa barang yang tidak penting dan bayar hutang di bank. Ya, walaupun tidak semuanya lunas. Aku mau bantu kamu, Mas, supaya kita bisa pelan-pelan keluar dari masalah ini. Iya. Aku juga akan berubah. Aku tidak mau lagi lari ke ibu ataupun Ratih setiap ada masalah. Aku mau belajar menyelesaikan sendiri. Kita mungkin tidak bisa langsung baik, tapi kita bisa mulai. Iya, Mas. Maafkan aku ya, Mas. Iya, Sinta. Ratih, maafkan ibu ya, Nak. Ibu kira membantu itu selalu benar. Ibu kira kalau anak minta harus selalu diberi. Ternyata tanpa ibu sadari, ibu membuat abangmu tidak belajar dari kesalahannya. Ibu terlalu memanjakan abangmu dan tidak adil kepadamu, Nak. Sekarang ibu harus berubah, bukan hanya memberi, tapi juga mengingatkan. Iya, Bu. Ya sudahlah, Bu. Aku sudah merelakan apapun yang sudah terjadi dan berharap kita bisa lebih baik ke depannya. Oh iya, Bu. Aku bawakan sayur lagi. Ibu pasti suka. Kamu ini ya tidak pernah lupa. Iya, Bu. Mas, aku sudah pikirkan semuanya. Aku sadar selama ini aku terlalu mengikuti keinginanku. Aku tidak pernah melihat keadaan kita. Aku tidak memikirkanmu, bahkan tidak memikirkan anak-anak. Sudahlah, Sin. Yang penting sekarang kita itu harus sadar. Iya, aku juga sudah berhenti dari arisan, Mas. Aku juga jual beberapa barang yang tidak penting dan bayar hutang di bank. Ya, walaupun tidak semuanya lunas. Aku mau bantu kamu, Mas, supaya kita bisa pelan-pelan keluar dari masalah ini. Iya. Aku juga akan berubah. Aku tidak mau lagi lari ke ibu ataupun Ratih setiap ada masalah. Aku mau belajar menyelesaikan sendiri. Kita mungkin tidak bisa langsung baik, tapi kita bisa mulai. Iya, Mas. Maafkan aku ya, Mas. Iya, Sinta. Ratih, maafkan ibu ya, Nak. Ibu kira membantu itu selalu benar. Ibu kira kalau anak minta harus selalu diberi. Ternyata tanpa ibu sadari, ibu membuat abangmu tidak belajar dari kesalahannya. Ibu terlalu memanjakan abangmu dan tidak adil kepadamu, Nak. Sekarang ibu harus berubah, bukan hanya memberi, tapi juga mengingatkan. Iya, Bu. Ya sudahlah, Bu. Aku sudah merelakan apapun yang sudah terjadi dan berharap kita bisa lebih baik ke depannya. Oh iya, Bu. Aku bawakan sayur lagi. Ibu pasti suka. Kamu ini ya tidak pernah lupa. Iya, Bu.